이렇게 시간이 안 가는지 정말 버스 안에서 going 이불 속에서 going은 언제나 너에게 going. Halo semuanya, perkenalkan saya Citra Adila Rasati dengan NIM 2301050217 dengan presensi 10. Di sini saya akan menjelaskan bagaimana penyimpanan alat di laboratorium dan penjelasannya. Disimak ya. Nah, sebelum saya menjelaskan, saya akan memberi beberapa agenda, yaitu yang pertama, tujuan merawat, yang kedua, prinsip, yang ketiga, pengelompokan alat, dan yang keempat, penyimpanan alat. Beberapa tujuan penyimpanan alat di laboratorium yaitu untuk memahami dan mengetahui cara penyimpanan alat di laboratorium, kemudian untuk mencegah kerusakan alat dari perlakuan kesalahan penyimpanan alat laboratorium. Nah, prinsip yang pertama yaitu aman. Aman berarti alat disimpan supaya aman dari pencuri dan kerusakan. Atas dari alat yang mudah dibawa dan mahal harganya seperti stopwatch perlu disimpan pada lemari terkunci. Aman juga berarti tidak menimbulkan akibat rusaknya alat dan bahan sehingga fungsinya akan berkurang. Prinsip yang kedua yaitu mudah ditemukan. Untuk memudahkan mencari letak masing-masing alat dan bahan, perlu diberi tanda yaitu dengan menggunakan label pada setiap tempat penyimpanan alat, seperti lemari, rak, ataupun laci. Kemudian prinsip yang ketiga yaitu mudah diambil. Penyimpanan alat diperlukan ruang penyimpanan dan perlengkapan seperti lemari, rak, dan laci yang ukurannya disesuaikan dengan luas ruangan yang tersedia. Kemudian cara penyimpanan alat dapat berdasarkan jenis pokok bahasan, yaitu yang pertama, pengelompokan alat-alat fisika berdasarkan pokok bahasanya seperti gaya dan usaha, panas, kemudian alat respirasi. Yang kedua, yaitu pengelompokan alat-alat biologi menurut golongan percobaannya, seperti anatomi, fisiologi, ekologi, dan morfologi. Kemudian yang ketiga yaitu yang terakhir yaitu pengelompokan alat-alat kimia berdasarkan bahan pembuat alat tersebut seperti logam, kaca, porselen, dan karet. Lalu penyimpanan alat di laboratorium. Yang pertama, beberapa hal yang perlu diperhatikan dalam penyimpanan alat yaitu 1. Bahan dasar pembuatan alat, 2. Bobot alat, 3. Pengaruh alat yang lain, 4. Kelengkapan perangkat alat dengan satu set, yang kelima, kepekaan alat terhadap lingkungan. Lalu yang kedua, dasar dari penyimpanan alat sebagai berikut. Kemudian alat disimpan berdasarkan jenis alatnya seperti alat Mayer, buret, dan test tube, gelas kimia, dan pignometer. Yang kedua, alat disimpan dengan dikelompokkan sesuai dengan bahan pembuatnya. Alat dapat berasal dari bahan porselen, logam, kayu, dan yang lain. Yang ketiga, seberapa sering alat digunakan. Alat yang sering digunakan diletakkan pada rak yang mudah dijangkau. Sedangkan alat yang jarang digunakan diletakkan di rak paling atas dengan menggunakan tangga. Kemudian hal-hal yang perlu diperhatikan. Lalu ada penyimpanan mikroskop. Mikroskop disimpan dalam lemari terpisah dengan zat higroskopis untuk menjaga agar udara tetap kering dan mencegahnya tumbuhan jamur. Diberi juga lampu agar tidak tumbuh jamur. Yang kedua ada alat berbentuk set. Alat berbentuk set penyimpanannya harus dalam bentuk set. Penyimpanan alat juga melihat aspek bobot. Alat yang mempunyai bobot berlebih diletakkan pada rak paling bawah seperti pelumpang dan alum. Nah, sekian penjelasan dari saya tentang penyimpanan alat di laboratorium. Terima kasih telah menonton. Sampai jumpa.